Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, berjumpa lagi dengan Bapak pada video pembelajaran Matematika kelas 12 kelompok peminatan. Masih membahas bab 3 mengenai aplikasi turunan fungsi trigonometri ya. Kita masih di 3.1. Masih membahas mengenai gradien, garis singgung dan persamaan garis singgung pada kurva fungsi trigonometri. Namun kita juga membahas fungsi aljabarnya juga ya, karena di kelas 10 kan kalian tidak belajar ini ya. Di kelas 11 maaf, di kelas 11 tidak belajar ini ya karena situasi dan kondisinya tidak mendukungnya anak-anak ya. Oke, kita langsung saja. Yang akan kita bahas hari ini adalah persamaan garis singgung dan garis normal. Sebuah kurva Y sama dengan fx di titik AX1 Y1. Nah, untuk membahas persamaan garis singgung suatu kurva dan garis normal, maka kita harus pelajari kembali mengenai persamaan garis lurus ya. Ini sudah pernah kalian pelajari di SMP. Oke, yang pertama persamaan garis lurus yang melalui titik A, B dan bergradien M. Iya, Bapak lupa tidak menyertakan ini ya. Persamaan garis lurus itu rumusnya adalah Y sama dengan MX plus C. Ini untuk persamaan eksplisitnya ya. Atau AX plus BY plus C sama dengan 0. Untuk persamaan implisitnya. Nah, persamaan garis lurus yang melalui titik A, B dan gradien M dapat kita cari dengan rumus Y min B sama dengan M dikalikan X min A. Sedangkan apabila persamaan garis yang tidak diketahui gradiennya, tetapi diketahui koordinat kedua titik yang melalui garis tersebut, maka kita menggunakan rumus ini. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Ini sudah pernah kalian pelajari di SMP ya. Ya, untuk memperkuat atau mengingat kembali pemahaman kalian mengenai persamaan garis, kita akan coba bahas ya satu persatu. Ini contoh yang pertama. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 1,2 dengan gradien negatif 2. Oke. Kita akan mencari persamaan garis melalui titik 1,2 dan bergradien negatif 2. Ya, kita akan cari ya gradien melalui 1,2 dan gradiennya persamaan garis dengan melalui titik 1,2 dengan gradien negatif 2 ya. Kita masukkan ke dalam rumus Y min B sama dengan M dalam kurung X min A. Y min B-nya adalah 2 ya. Sama dengan gradiennya negatif 2. X, A-nya adalah 1. Gitu. Oke. Y min 2 sama dengan negatif 2 kali X. Negatif 2X ya. Negatif 2 dikali negatif 1 adalah positif 2. Gitu ya. Maka Y sama dengan negatif 2X ditambah 2 ditambah 2. Y sama dengan negatif 2X plus 4. Begitu? Ini secara eksplisit begini ya. Kalau mau ditulis secara implisit, nah tinggal kita ganti gitunya. Nah, salah. Min 4 sama dengan 0. Ya, pindah ke kanan ya. Min jadi plusnya, Y plus jadi min. Gitu ya. Oke, ini yang pertama, contoh yang pertama. Kita masuk ke contoh yang kedua. Tentukan persamaan garis lurus melalui 2,3 dan negatif 2,1. Sekali lagi, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 2,3 dan titik negatif 2,1. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 2,3 dan titik negatif 2,1. Ini X1 Y1-nya.
Dan ini adalah X2, Y2. Masukkan ke dalam rumus, kita ganti warna spidolnya ya. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama sareng X min X1 per X2 min X1. Kita substitusi X1, Y1, X2, Y2-nya. Y min 3 per 1 dikurang 3 sama dengan X min 2 per negatif 2 dikurang 2. Ya. Ini X1, Y1, X2, Y2. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Y min 3 per negatif 2 sama dengan X min 2 per negatif 4. Dari mana min 2? 1 dikurang 3 ya. Dari mana negatif 4? Negatif 2 dikurang 2. Begitu? Oke. Kemudian kita kali silang. Min 4 dalam kurung Y min 3 sama dengan min 2 dikali dengan X min 2. Oke. Min 4 kali Y, min 4Y. Min 4 dikali negatif 3 sama dengan plus 12 ya. Sama dengan min 2X plus 4. Itunya. Ya. Kita kumpulkan. 2X. Pindah ruas teh lah. Itunya. Min 4Y sama dengan 4 dikurang 12. Maka 2X dikurang 4Y sama dengan negatif 8. Gitu ya. Oke. Tulis ya. Pause. Catat. Oke. Latihannya, latihan 4 ini silahkan kalian kerjakan. Seperti biasa dikumpulkan di Google Classroom. Untuk 12.1 dan 2, paling lambat tanggal 6 Desember. Setelah PAS ya. Untuk 6, 7, sampai 8. Dikumpulkan 1 minggu setelah tugas ini diberikan ya. Begitu? Oke. Kita lanjutkan. Nah, sebelum ke persamaan garis singgung, Bapak ingin membahas dulu ini ya, persamaan garis yang sejajar dengan Y sama dengan MX dan melalui titik A, B. Nah, sekali lagi, persamaan garis yang sejajar dengan Y sama dengan MX plus C, berarti ini gradiennya M ya, melalui titik A, B. Maka rumusnya adalah Y min B sama dengan MX min A. Sedangkan untuk persamaan garis lurus yang sejajar dengan Y sama dengan MX plus C melalui A, B, mempunyai persamaannya kan tegak lurus, tahnya. Maka rumusnya mirip dengan rumus yang ini yang atas. Bedanya di gradiennya. Gradiennya kita ubah menjadi min 1 per M. Nah, ini teorinya kan sudah pernah kalian pelajari ya. Apabila garis L sejajar dengan garis K, maka gradien L sama dengan gradien K. Nah, sehingga persamaan garis ini kan garis L, iya garis L tanya. Yang ini garis K. Maka gradien L dengan gradien K sama M. Gradiennya tidak berbeda. Kenapa? Karena sejajar. Nah, sedangkan apabila garis P tegak lurus dengan garis Q, maka gradien P dikali gradien Q sama dengan negatif 1. Atau gradien Q sama dengan negatif 1 per gradien P. Gitu? Beberapa guru SMP ini menjelaskannya seperti ini. Apabila garis P tegak lurus dengan Q, maka nilai gradien Q itu adalah, nah, hubungan gradien Q dengan gradien P itu adalah ubah tandanya balik nilainya. Berubah tanda berbalik nilai. Contoh,
Gradien gradien P-nya adalah 2/3. Ya. Untuk P dan Q-nya tegak lurus, maka gradien Q-nya adalah ubah tandanya, ini kan tandanya positif, kita ubah jadi negatif. Balik nilainya jadi 2, dari 2/3 jadi 3/2. Begitu ya. Nah, ini sudah pernah kalian pelajari di SMP ya. Kalau lupa lagi coba cari buku catatannya, dicari lagi ya. Oke. Langsung kita masuk ke materi. Persamaan garis singgung dan garis normal sebuah kurva fx sama dengan y di titik x, fx. Untuk menentukan persamaan garis singgung, atau tangen line atau garis tangen. Garis singgung biasa disebut juga garis tangen ya. Dan garis normal kurva y sama dengan fx dengan gradien m sama dengan y aksen di titik x1 y1 ditentukan oleh persamaan garis singgungnya y min y1 sama dengan y aksen x min x1. Sedangkan untuk garis normalnya y aksennya diganti dengan negatif 1 per y aksen. Karena tegak lurus kan ya. Nah, Bapak akan coba membahas mengenai garis singgung dan garis normal. Nah, bukan di sini ya. Oke. Bapak akan membuat garis Y sama dengan sin X. Nah, inilah yang dinamakan dengan, bukan garis kurva, maaf ya. Kurva Y sama dengan X. Nah, ya tak. Ulangi. Gitu ya. Kita akan membuat, nah di sini. Kita akan membuat garis singgung kurva Y sama dengan sin X. Oke, sekali lagi kita akan membuat garis singgung persamaan, atau maaf sekali lagi kita akan membuat garis singgung kurva Y sama dengan sin X yang melalui titik A. Atau sekali lagi kita akan membuat garis singgung kurva Y sama dengan sin X di titik A. Tah, garis nu beureum ieu namina garis singgung kurva Y sama dengan sin X melalui titik A atau di titik A. Inilah yang dinamakan garis singgung. Sedangkan yang dinamakan garis normal adalah garis, ini kita ganti warna ya, jadi warna biru. Warna hijau. Nah, si garis hijau ini adalah garis normal. Jadi garis normal itu adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung di titik yang sama. Begitu ya. Oke? Anu beureum garis singgung, anu hijau garis normal. Gitu ya. Oke, kita kembali ke pembahasan. Ini rumusnya ya. Oke. Pertama yang akan kita bahas adalah untuk masalah fungsi aljabar. Tentukan persamaan garis singgung dan garis normal dari kurva Y sama dengan 4x kuadrat plus 2x min 1 pada titik yang berabsis setengah. Kita bahas ya. Baik, kita akan mencari persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 4x kuadrat plus 2x min 1 di titik berabsis X sama dengan setengah. Ya, mule-mule ya, penyelesaian mule-mule kita cari Y-nya. Kan kalau yang dimaksud di titik berabsis X sama dengan setengah, berarti kita baru punya koordinat X-nya wungkul, koordinat absisnya wungkulnya. Tak acan aya koordinat untuk ordinatnya. Nilai Y-nya belum ada. Maka pertama-tama kita cari ordinat. Cari ordinat terlebih dahulu. Cari dulu ordinat. Caranya adalah tinggal ganti X-nya dengan setengah. Tuh, 4X kuadrat plus 2X dikurang 1. Sami sareng 4 setengah kuadratnya 1/4 nya. Ditambah 2 kali setengah
dikurang 1. 4 kali saparapat 1 kan ya. 2 kali setengah 1 dikurang 1. 1 tambah 1 kurang 1 adalah 1 ya. Maka sudah kita temukan bahwa ordinatnya 1. Nah, jadi atau tongku jadinya. Oke, tongku jadi. Kita akan menentukan koordinat titik singgung ya, titik singgung. Koordinat titik singgungnya sudah kita ketahui adalah setengah koma 1. Nah, setelah ordinatnya ditemukan, baru kita cari gradien. Tapi kalau misalkan soalnya begini, tentukan persamaan garis singgungnya sama dengan 4x kuadrat plus 2x min 1 di titik setengah koma 1. Maka kita tidak perlu mencari ordinat. Tapi kalau yang disebutkannya absisnya, kita cari ordinatnya. Apabila diketahui ordinatnya, kita cari absisnya. Sehingga kita temukan koordinat titik singgungnya. Ya. Karena ini koordinat titik singgungnya tidak diketahui, maka kita cari dulu koordinat titik singgung. Pan tadi di soalnya, coba tinggal di soalnya. Nah, di soal kan hanya diketahui absisnya saja. Ya. Nah, berarti kita cari ordinat. Gitu ya. Nah, setelah ditemukan ordinatnya, baru kita cari gradien. Yang kedua, cari gradien. Oke. Cara mencari gradien, pertama-tama kita turunkan dulu y-nya. 4x kuadrat plus 2x min 1. Y aksen sama dengan turunan dari 4x kuadrat adalah 8x. Ditambah 2. Dari mana 8x? 4x kuadrat kalau kita turunkan itu jadi 4 kali 2x pangkat 2 min 1 gitu nya. Terus apalah eta mah, terus hatam bukan namanya. Nah, setelah ditemukan y aksen, baru kita cari m-nya. M itu maka m-nya itu adalah y aksen sama dengan 8, x-nya ganti dengan setengah. Dikali setengah ditambah 2. Sama dengan 8 kali setengah, 4-nya. 4 tambah 2 sama dengan 6. Nah, setelah ditemukan gradiennya, baru kita cari itu persamaan garis singgung unggul atau garis normal. Oh iya, pertama-tama kita cari garis singgungnya. Persamaan garis singgung. Oke, persamaan garis singgungnya adalah y min y1 sama dengan y aksen atau m-nya boleh lah. X min x1. Masukkan y-nya. Y1-nya berapa? Y1-nya adalah 1. Y min 1 sama dengan gradiennya adalah 6. X min X1-nya adalah setengah. Setengah. Y min 1. Tulisannya. Y min 1 sama dengan 6 kali X. 6X ya. 6 kali setengah. Maaf, 6 dikali negatif setengah adalah negatif 3. Y sama dengan 6X. Gitu. Min 3 ditambah 1. Y sama dengan 6X min 2. Ya, min 3 tambah 1. Sampai sini sudah selesai. Pak, tidak ada di pilihannya. Misalkan ini soal PG. Teu aya pilihanana, gampang. Y na pindahkeun ke kanan. Genep X min Y min 2 sama dengan 0. Gitu tahnya. Sampai sini betul, sampai sini juga sudah betul. Begitu ya. Sekarang kita cari garis normal. Dicatat lah iya, ada bapak pada ngehapusnya. Coba dicatat. Pause lah. Nah, sekarang kita akan mencari garis normal. Cari garis normal. Oke. Mencari garis normal. Y min Y1
sama dengan negatif 1 per M X min X1. Eta teh rumusna teh ti dieu tah. Tidinya ku Bapak digentos teu Y aksen tapi digentos di ku M lah. Supados teu seueur ti ngapalkeun rumusnya. Kita masukkan, kita substitusikan Y1-nya adalah 1, M-nya itu 6 ya. X min X1-nya adalah setengah. Waduh, kenapa aya pecahan? Gampil. Kali we ku genep sadayana. Genep kali Y, genep Y. Genep kali min 1, min genep. Genep dikali min per 6. Ya baca we A-nya. Min 1/6 A. Yana dibaca A. Jadi min 1. X min setengah. Maka 6Y min 6 sama dengan negatif 1 kali X, negatif 1 kali setengah, positif setengah. Begitu? Pak, cenah aya setengah. Kumaha? Supados teu lieur. Kali 2. Genep Y kali 2, 12Y. Min genep kali 2, min 12. Min X kali 2, min 2X. Setengah kali 2, 1. Oh. Ya. Maka hasil akhirnya adalah 2X ditambah 12Y sama dengan 1 ditambah 12. 2X ditambah 12Y sama dengan 13. Oke, selesai. Ditulis ya, pause. Oke. Nah, soal yang kedua, ini tidak akan Bapak bahas karena nanti videonya terlalu panjang ya. Tapi bagi kalian yang mau mencoba mengerjakan ini, silahkan dikerjakan. Ya, tapi ini tidak wajibnya, ieu mah sunnatnya. Pami bade dikerjakeun mangga henteu oge teu nanaon. Ya, tidak akan mempengaruhi nilai kalian ya. Yang mau mengerjakan silahkan dikerjakan, dikirimkan nanti di tempatnya ya. Bapak akan buat tempat khusus mengumpulkan ini ya di Google Classroom, oke? Ini latihan 4, silahkan kalian kerjakan. Silakan kalian kerjakan, dikumpulkan sekali lagi untuk kelas 12.1 dan 12.2 tanggal 6 Desember paling lambat ya. Untuk kelas 12.6, 7 dan 8 itu dikumpulkan 1 minggu setelah tugas ini diberikan ya. Kalau misalkan video ini diberikannya hari Senin ya kumpulkan di Senin lagi. Kalau hari Selasa ya dikumpulkan hari Selasa lagi paling lambat ya. Selasa depannya. Kalau tugas ini diberikan hari Rabu ya Rabu depannya ya kalian kumpulkan. Oke. Ya, silakan ditulis dulu, kemudian dikerjakan, oke? Tidak perlu kerjasama lah, semampu kalian saja ya, samampu nawe. Jadi supaya jadi ukuran untuk guru. Jadi kalau misalkan ada latihan yang diberikan oleh guru, kalian kerjakan. Kalau semuanya bisa, berarti guru itu sudah berhasil kan membahas, tidak perlu dibahas lagi. Tapi kalau misalkan kalian bekerjanya dengan murni ya, kemudian misalkan Bapak menemukan bahwa 90% siswa yang Bapak ajar tidak mampu mengerjakan soal yang diberikan, maka ya Bapak harus membahas kembali materi yang sudah Bapak berikan dengan cara yang lain begitu ya. Kerjakan samampun apa ya tekedah silitironnya. Oke, kita lanjutkan. Contoh 9. Tentukan persamaan garis singgung dan garis normal dari kurva Y sama dengan 2 sin X min 1 pada titik yang berabsis X sama dengan V per 6. Ya, ini adalah soalnya. Sekali lagi, tentukan persamaan garis singgung dan garis normal dari kurva Y sama dengan 2 sin X min 1 di titik berabsis X sama dengan V per 6. Ya, baik kita kerjakan. Diketahui kurvanya adalah Y sama dengan 2 sin X min 1. Absis titik singgungnya adalah X sama dengan V per 6. Karena yang baru diketahui baru absisnya, kita cari ordinat ya seperti tadi. Pertama, cari ordinat. Pertama-tama kita substitusi X sama dengan V per 6 ke X ya. Y sama dengan 2 sin
V per 6 dikurang 1. V per 6 teh berarti 180 dibagi genep 30 derajatnya. Oke. Nah, sabaraha sin 30 derajat? Sin 30 derajat itu adalah setengah. Kurang 1, itu setengah 1/2-nya. 2 kali 1/2, 1 dikurang 1 sama dengan 0. Oke, ordinatnya sudah kita ketahui. Kemudian kedua cari gradien. Y sama dengan 2 sin X min 1. Kita turunkan Y aksen sama dengan turunan dari 2 sin X adalah 2 cos X. Turunan dari min 1 adalah 0. Ya, ini belum selesai. Kehapus dinya. Bentar. Ya. Kita cari gradiennya M gitu ya. Kita masukkan X-nya. M sama dengan 2 cos X-nya adalah V per 6. V per 6. Sama dengan 2 kali cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3. Sama dengan 2 kali setengah satunya. Jadi M-nya adalah akar 3. Nah, M-nya sudah diketahui. Oh, aya keterangan anu kalangkung di dieu. Kedah nama di dieu teh dipasieun keterangan heula. Koordinat titik singgung. Koordinat titik singgung. V per 6, 0. Harusnya sebelum cari gradien, kalian beri dulu kesimpulan ya. Koordinat titik singgungnya adalah V per 6, 0. Ulah di serat KTS, tapi ditulis. Koordinat titik singgungnya adalah V per 6, 0. Gitunya, kayak dina buku catatan gitunya. Oke. Sekarang kita akan mencari garis singgung. Mencari garis singgung. Persamaan garis singgung. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Y min Y1-nya adalah 0. Sama dengan M-nya adalah akar 3. Akar 3. X, begitu? Min X1-nya adalah V per 6. V per 6. Y dikurang 0, Y sama dengan akar 3 kali X, akar 3X dikurang V per 6 kali akar 3. Jadi akar 3 kali V per 6. Nah, sampai sini juga sudah selesai, tapi orang rapihkan nyeratna. Y sama dengan akar 3X dikurang 1 per 6 akar 3 pi. Gitunya. Jadi ini adalah garis singgungnya. Gitu? Akar 3X min 1 per 6 akar 3 V. Pak cenah teu aya pilihanana, aya oge anu kieu, akar 3X dikurang akar 3 pi per 6. Sama saja. Bade anu ieu boleh, ieu boleh, ieu boleh. Sawaun lah sarua bae nya. Oke. Sekarang kita cari garis normalnya. Kita akan mencari garis normal. Koordinat titik singgungna kahapus. Tadi teh pi per 6-nya, 0-nya. Nah, sekarang kita akan mencari persamaan garis normal. Rumusna teh Y min Y1 sama dengan negatif 1 per M X min X1. Y dikurang 0 sama dengan negatif 1 per akar 3. Gitu. Ya. X dikurang pi per 6.
Oke, begitu. Kita lanjutkan. Y sama dengan negatif 1 per akar 3X dikurang, min kali min plusnya, plus pi per 6 akar 3. Tentunya min kali min plusnya 1 kali V akar 3 kali 6 akar 3, maaf, akar 3 kali 6 akar 3. Sampai sini boleh ya. Pacana bada di rasionalkeun. Y sama dengan negatif 1/3 akar 3X ditambah pi per 6 kali 3 akar 3 pi. Bari kieu oge bolehnya sama dengan negatif sepertiga akar 3X ditambah naon ijol aya pi, salah. 1/18 akar 3 pi. Boleh sampai sini juga ya. Dugi ka dieu lah, cukup lah. Dugi ka dieu baheula nya. Kita tak anak-anak. Ya, mau sampai sini boleh, sampai sini juga boleh ya. 1/3 akar 3X ditambah 1/18 akar 3 V. Gitu nya. Baik, kita bahas soal yang kedua. Kita hapus dulu. Baik, anak-anak, kita lanjutkan ke contoh yang ketiga ya. Contoh yang kedua tidak akan Bapak bahas ya. Ini kebetulan angkanya, ku Bapak tadi cek heulanya, angkanya kurang enakeun gitunya, jadi angkanya sulit bukan sulit dikerjakan ya, tapi Bapak tidak ingin mempersulit kalian ya dengan contoh banyak, contoh wae tos hese-nya disimpan heula we ieu mah nya. Nah, tapi yang mau mengerjakan ya silahkan. Nanti Bapak siapkan lagi kolom nanti ya untuk kolom teh naon sih disebut teh? Kolom soal sunatnya anu teu wajib dikerjakeun. Kita langsung ke soal yang ketiga. Tentukan persamaan garis singgung. Ieu mah teu garis normal, garis singgung nabungkul nya. Dari kurva Y sama dengan kotangan X dikurang 2 kosekan X di titik yang berabsis pi per 3. Oke, kita bahas ya. Di pause lah prosto panjang tuh videona. Ya, kita akan mencari koordinat titik singgung kurva Y sama dengan kot X min 2 kosek X dengan absis X sama dengan V per 3. Pertama kita cari ordinat ya, seperti biasa. Cari dulu ordinatnya dengan cara substitusi X-nya ya. Kotangan V per 3 dikurang 2 kosek V per 3. Oke. V per 3 teh, V per 3 itu adalah 180 dibagi 3 ya, 60 derajatnya. Oke, kotangan V per 3, kotangan 60 derajat adalah 1/3 akar 3 ya. 1/3 akar 3 dikurang 2 dikali kosek 60 derajat itu adalah 2/3 akar 3. 2/3 akar 3. Ya. Sama dengan 1/3 akar 3 dikurang 2 kali 2, 4-nya. 4/3 akar 3. 1/3 dikurang 4/3 adalah negatif 3/3. 1 dikurang 4-nya negatif 3-nya. Nah, sama dengan negatif akar 3. Gitu ya. Sakali deui. 1/3 akar 3 dikurang 4/3 akar 3 teh 1 dikurang 4 adalah negatif 3. Jadi negatif 3/3 akar 3. 3 bagi 3 1-nya. Jadi ordinatnya adalah negatif akar 3. Ya. Koordinat titik singgungnya adalah pi per 3, negatif akar 3. Nah, setelah diketahui titik singgung, kita cari gradien. Cari gradien.
Oke lah, orang seratalah di dia. Pi per 3, min akar 3. Kita cari gradien ya. Eta teh tulisan tehnya nih kumaha cenah atuh ah. Ulangi dinya. Koordinat titik singgungnya adalah pi per 3, negatif akar 3. Kita cari gradiennya. Y sama dengan cot X dikurang 2 cosec X. Kita turunkan dulu. Y aksen sama dengan turunan kotangan itu adalah negatif cosec kuadrat. Dikurang turunan dari cosec itu adalah negatif cosec X. Iya mah ya. Ulangi deh nulisna. Kesel. Ulangi deh. Panjang teuing ieu na. Y sama dengan kotangan X min 2 cosec X. Kita turunkan, turunan kotangan T negatif cosec kuadrat. Itu dikurang 2, gitunya. Dikali turunan dari cosec kuadrat. Negatif cosec X cot X. Gitunya. Berarti Y aksen sama dengan negatif cosec kuadrat X ditambah 2 cosec X cot X. Alah, iya mah rada abot. Langsung lah. Cari gradiennya. Cari gradiennya. M sama dengan negatif cosec kuadrat. Kita ganti X-nya dengan V per 3, begitu. Ditambah 2 kali nah waka ayat kurung. Nah, 2 kali cosec pi per 3 kotangan pi per 3 sama dengan itu negatif dari cosec pi per 3 teh seberapa tadi teh? 2 per 3 akar 3 dikuadratkannya ditambah 2 dikali 2 per 3 akar 3 kot pi per 3 teh 1 per 3 akar 3 kurang kalikan min 2 pangkat 2 teh 4 per 8 kali 3 nya ditambah 2 kali 2 kali hiji opatnya 2 kali 2 opat 4 kali hiji opat 3 kali 3 8 akar 3 kali akar 3 3 nya sabaraha tah min 4 per 9 kali 3 ditambah 4 per 9 kali 3 0 nya 0. Capek-capek jawaban ukur 0 baru dah. Lanjut ah. Sekarang kita cari garis singgung. Kita cari persamaan garis singgungnya. Persamaan garis singgungnya adalah Y min Y1 sama dengan M. X min X1. Y dikurang X1-nya adalah Y1-nya adalah yang ini ya. Jadi Y plus akar 3 dikali M-nya adalah 0, X dikurang pi per 3. Y plus akar 3 sama dengan 0. Ya. Y sama dengan negatif akar 3. Jadi persamaan garis singgung Y di titik berabsis
Pi per 3 adalah Y sama dengan min akar 3. Kita tanya barudaknya. Alah, Bapak oge rada puyeng ngajarkeunana gitunya kumaha itu soalna kahiji melalui video, kadua nyerat na oge rada hese benten sareng dina papan tulis biasa ya. Semoga kalian paham ya. Coba diputar ulang kalau misalkan ada kesulitan, dipelajari lagi. Kemudian kalau masih sulit ya silakan tanyakan langsung ya ke sekolah tong dina WA-nya. Oke. Langsung latihan ah. Latihan 5 tapi asa seueur teuing soalnya. Ah henteu lah teu seueur teuing sakedik sakitu mah. Ya. Oke. Silakan dikerjakan ya latihannya ya. Seperti biasa. 12/1 12/2 tanggal 6 Desember. Kelas 12, 6, 7 dan 8 waktunya hanya 1 minggu ya. Oke. Sekian terima kasih semoga bermanfaat ya anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.